Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Kali ini saya akan bacakan kitab dengan judul Atfalul Muslimin Kaifa Rabbahumun Nabiyyu Al-Amin Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya bagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak-anak di kalangan kaum muslimin, karya Syekh Jamal Abdurrahman. Di antara muqaddimah dalam buku ini, beliau menulis hayratu abawain, artinya terkadang orang tua itu bingung. Saudara sekalian, pendidikan anak adalah tanggung jawab orang tua. Anak adalah amanah di pundak mereka yang akan Allah tanya pada hari kiamat kelak. Sungguh, setiap kita adalah pemimpin yang akan ditanya tentang apa yang ia pimpin. Sebagaimana hal itu ditegaskan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin yang akan ditanya tentang apa yang ia pimpin. Sayangnya, bisa kita dapati banyak para pendidik, maksudnya orang tua, dalam keadaan bingung menghadapi tanggung jawab ini. Bahkan terkadang lelah memikirkannya. Mereka berpikir, bagaimana kami bisa sukses dalam mendidik anak-anak dengan perbedaan kecenderungan dan keinginan mereka. Ditambah lagi dengan banyaknya fitnah dan gangguan di tengah proses pendidikan yang benar. Setiap anak memiliki muyul kecenderungan sendiri, perbedaan satu dengan yang lainnya. Ditambah lagi di zaman sekarang ini banyaknya fitnah dan gangguan di tengah proses pendidikan. Apa yang mesti dilakukan oleh kedua orang tua jika anaknya tidak sesuai dengan arahan mereka? Apakah dipukul itu menjadi solusi yang benar? Kalaulah dipukul itu adalah solusi, maka bagaimana ukurannya? Kapan dilakukan? Dan alat apa yang bisa digunakan? Kemudian, jika pukulan tidak bermanfaat dan bukan solusi, lalu apa jalan keluarnya? Selanjutnya, jika anak usia 10 tahun dipukul karena tidak sholat, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apakah ia pun boleh dipukul karena kesalahan lainnya selain sholat? Dan yang lebih penting dari itu semua, bagaimana jika seorang anak sudah beranjak dewasa, akan tetapi dia belum juga saleh, belum bisa hidup disiplin? Orang tua pun belum senang dengan keadaan dan perilakunya. Selanjutnya, bagaimana jika anak itu pembangkang dan sebagai sosok yang penakut, bahkan dia sering berdusta? Apakah sikap keras dari orang tua bermanfaat atau sebaliknya menambah buruk perilakunya? Demikian pula, apakah pengaruh sikap sayang yang berlebihan terhadap perilaku anak? Ada tidak pengaruh dari sikap sayang orang tua yang berlebihan ini terhadap perilaku anak? Yang pada akhirnya, kata penulis, bagaimana Anda yakin bahwa Anda ada di jalan yang benar dalam mendidik anak-anak Anda, baik
mendidik secara keilmuan, akhlak, sosial, jiwa, badan, akal, bahkan pendidikan seksnya. Yakin Anda ada di jalan yang benar? Bagaimana Anda tahu bahwa Anda sedang mendidik dengan metode ilmiah yang teliti dan telah dipelajari? Bukan hanya sebatas mencoba sehingga bisa sukses atau gagal. Apalagi gagal dalam masalah ini sulit untuk diperbaiki. Tidak mungkin kita rela anak kita dijadikan sebagai kelinci percobaan. Saudaraku, para orang tua, para pendidik, jawaban untuk semua atau kebanyakan pertanyaan di atas ada pada lembaran-lembaran buku ini. Anda bisa melihat petunjuk Rabbani, petunjuk Allah dan arahan Nabi. Demikian pula ringkasan dari perjuangan para ulama umat secara ucapan, perbuatan maupun perilaku. Jadi dalam buku ini akan disampaikan dalil dalam masalah pendidikan ini dari Al-Quran maupun Sunnah. Demikian pula pengalaman para ulama umat ini. Diawali dari anak yang masih dalam tulang sulbi bapaknya sampai dia lahir. Lalu menjadi seorang anak yang mukallaf. Semua usaha ini dengan harapan Anda yakin bahwa apa yang Anda lakukan adalah pendidikan yang benar untuk anak-anak Anda, sehingga Anda tidak mengkhawatirkan badai apapun yang bisa saja menimpa mereka. Jika kita sudah memberinya dengan bekal yang kuat, Anda tenang. Dan tentunya kita bisa menjawab semua pertanggungjawaban kita yaumul qiyamah, bahwa kita sudah melakukannya sesuai dengan arahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan ajaran yang kita dapati dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buku ini secara umum dibagi menjadi 6 pasal. Pertama, pendidikan ketika anak masih ada di tulang sulbi bapaknya sampai dia lahir dan berusia 3 tahun. Pasal kedua membahas tentang pendidikan anak usia 4 sampai 10 tahun. Pasal ketiga membahas tentang pendidikan anak usia 11 sampai 14 tahun. Pasal keempat membahas tentang pendidikan anak usia 15 tahun sampai 18 tahun. Usia kelima, perhatian kepada kaula muda setelah dia balik atau persiapan untuk menikah. Dan pasal keenam, nasihat Luqman tentang pendidikan anak. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, buku ini ditulis oleh Syekh Jamal Abdul Rahman, seorang pelajar berasal dari Mesir, yang di antara guru-guru beliau adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti dan yang lainnya. Jadi insyaallah kita akan bacakan buku ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya, wabil khusus bagi saya secara pribadi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Akhukum fillah, Abu Sumayyah bin Sarbani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.